Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, selamat datang di Marves Podcast. Saya Nelly Hasini Rahmi dan di episode kali ini kita spesial kembali lagi mengundang Menteri Parekraf, the one and only Bapak Sandiaga Uno. Yeay. Thank you, Rami. Jadi kita melanjutkan obrolan Pak yang kayaknya baru kemarin kita tapping podcast nih sama Bapak, dan menuju akhir tahun ini kita mengundang Bapak lagi di Marves Podcast dengan pembahasan yang sama, tapi ini kita ngomongin soal Rakornas semester 2. Jadi FYI minggu depan kita akan ada Rakornas 5 DPSP, Destinasi Pariwisata Super Prioritas, akan digelar di Labuan Bajo nih Pak. Asik banget sih. Iya, dan ini pertama kali saya ke Labuan Bajo, jadi kayak mau ngapain aja coba kalau pertama kali? Kerja sih Pak, Oh iya, kan kerja. tapi, jadi tanggal 5, 6, 7, 5, 6 tuh padat agendanya. Nah kalau ada lowong-lowong ya pengennya kemana? Ke Padar pastinya. Oke, yang ikonik itu ya, terus yang mau mendaki terfoto gitu. Tapi nggak tahu ya ini teman-teman saya kuat nggak mendakinya, jadi kuat demi sebuah konten ya pasti dibela-belain. Iya benar. Apalagi selain Padar? Komodo Island. Komodo Island, that's good. Apalagi ya kalau Komodo atau Rinca? Yang pemerintah bangun sih di Rinca. Itu Pulau Rinca yang ada jembatannya supaya kita bisa lihat komodo dari dekat tanpa mengganggu keseharian mereka. Terus Pink Beach kali ya harusnya. Iya Pink Beach, iya benar-benar. Pink Beach, terus Batu Cermin. Batu Cermin. Itu gua Batu Cermin, itu jarang dimention, tapi seru banget. Itu ada semacam cave system gitu yang udah dibangun juga oleh pemerintah. Dan saya sih kalau di Labuan Bajo itu seneng karena suka lari ya, keliling waterfront sampai di Pelabuhan Ujung. Terus kalau yang suka diving sih itu surganya para divers. Terus juga ada Batu Bolong ya. Dan lebih banyak lagi yang menarik setelah kita kemarin sudah sukses menyelenggarakan ASEAN Summit. Selamat untuk trip pertamanya upcoming ke Labuan Bajo. Semoga jaga kesehatan. Melampaui ekspektasi saya Pak ya. Yes, sudah pasti melampaui. Sebenarnya di Labuan Bajo ini kan part of di provinsi NTT, dan saya lihat kayak di NTT itu sebenarnya banyak banget destinasi yang indah ya, kayak ke Sumba, terus kayak kemarin kita sempat ke Kupang, Alor, ke Rote. Nah iya ke Alor, mana di FYP TikTok saya tuh di Alor semua Pak, Alor, Banda Neira, jadi ngelihat lumba-lumba apa segala macam, kayak mupeng gitu loh, kayak FOMO. Tahu nggak artinya NTT apa? Kepanjangan dari apa NTT? Ya kita tahu Nusa Tenggara Timur, tapi kalau versi Bapak apa? Versi Kemenparekraf New Tourism Territory. Okay. Jadi ada semua tuh cantik tuh, Flobamora tuh, mulai dari Flores sampai ke Sumba, Timor dan Alor itu cantik-cantik semuanya, luar biasa. Terus kemarin kita sempat ke Pantai Kolbano. Kolbano kayak ya emang satprasnya di sana belum mumpuni sih Pak. Justru itu daya tariknya kali ya. Iya, dan tapi kayak bagus banget sih, maksudnya biasanya kan kita ke pantai pasir yang biasa lah Pak. Nah itu tuh semua bebatuan, dan bebatuannya kalau kita lihat kayak unik banget ya motifnya gitu. Kok bisa gitu sehamparnya itu semua batu-batu gitu. Seru banget. Jadi kita ketemu. Sampai ketemu nanti di Labuan Bajo. Saya juga rencana ke sana karena ini Rakornas pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Dan salah satunya adalah Labuan Bajo masuk 5 DPSP itu ya Pak? Betul. Jadi selain Danau Toba, kita udah pernah melakukan Rakornas di Danau Toba, Borobudur, ini sekarang kita ke Labuan Bajo. Terus 2 lagi Mandalika dan Likupang. Oke, saya nggak sabar sih sebenarnya Likupang. Likupang seru banget. Asli seru banget. Oke. Pernah sih ke sana tapi udah lama banget Pak, cuma kayaknya mungkin belum kelihatan kali ya ininya. Belum kelihatan, dan justru kelihatannya akan dibikin tidak kelihatan. Karena konsepnya berubah menjadi regenerative tourism. Apa tuh? Jadi kita justru ke sana itu ingin menghidupkan kembali flora dan fauna. Jadi nggak membangun infrastruktur, hotel-hotel resort, tapi lebih ke arah menyatu dengan alam glamping,
juga ada hiking. Jadi memang kegiatannya ini lebih ke arah research. Terus bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap penyerapan emisi karbon. Jadi good. kita lebih arahnya ke sana, bukan kayak ngebangun seperti resorts dan lain sebagainya. Berarti ini salah satu highlight isunya yang akan dibahas di Rakornas minggu depan ya Pak? Betul banget. Nah, Pak Rekor udah nyiapin apa nih Pak yang akan dibahas di Rakornas? Oke, kita tentunya sudah menyiapkan dan finalisasi daripada persiapan ini sudah 100%. Karena ini juga sudah bulan Desember, ini sudah masuk tahap akhir. Kita terus koordinasi sama Kemenko Marves. Dan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas ini adalah bagaimana kita bisa menarasikan kemajuan yang sudah signifikan ini kepada kesejahteraan masyarakat. Kepada bukan hanya angka-angka, target-target, tapi kan behind numbers there are people. Bagaimana lapangan kerja di Labuan Bajo, apakah sudah mulai tercipta? Karena sampai sebelum ASEAN Summit, itu perkembangan pariwisata di Labuan Bajo sungguh signifikan, tapi belum terlalu dirasakan dari segi penciptaan lapangan kerja. Ini akan kita pastikan. Dan bahwa di Labuan Bajo dan di 5 destinasi pariwisata super prioritas ini juga kita menyiapkan event-event. Mulai dari kemarin Aqua Bike Jet Ski World Championship di Danau Toba, di Borobudur ada Borobudur Marathon, di Mandalika ada MotoGP, di Labuan Bajo ada ASEAN Summit, ada juga AFG Marathon, Labuan Bajo Marathon juga, terus Likupang kita siapkan beberapa festival di sana, termasuk juga festival yang berkaitan dengan kuliner. Nah ini yang terus kita ciptakan kegiatan-kegiatan MICE, Meeting Incentive Conventions and Exhibitions. Kuncinya juga kita melibatkan UMKM. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan, ada kegiatan kampanye sadar wisata sehingga desa-desa wisata yang menopang destinasi pariwisata super prioritas ini bisa juga mendapatkan dampaknya. Dan terakhir kan cita-cita pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu untuk bangga berwisata di Indonesia aja dan bangga buatan Indonesia. Jadi kami akan mengajak seluruh peserta Rakornas termasuk Mbak Rahmi ini untuk setelah itu melakukan postur berwisata di Labuan Bajo. Dan kalau berwisata jangan jadi rohali. Tahu rohali apa? Oh, ini saya lupa lagi. Bapak bahas ini di episode pertama. Rombongan yang hanya lihat-lihat harus jadi rojali. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif di Labuan Bajo gitu. Oke Pak, apa namanya, sejauh ini kan udah dipersiapkan nih highlight isunya tadi kayak salah satunya Likupang, terus kemarin-kemarin udah dilaksanakan di Danau Toba, Borobudur, dan sekarang Labuan Bajo, mungkin next Mandalika dan Likupang. Nah, isu yang akan dibahas lagi apa nih Pak, kalau dari sisi Pak Rekor? Iya, yang penting bahwa kita ini harus menyadari seperti Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan sudah menyampaikan bahwa kita ini sudah di penghujung dari Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Pak Jokowi di 2.0, Pak Jokowi 2.0 ini kan kita. Jadi kita harus pastikan ada sinergitas, ada percepatan, dan semua ini nggak boleh ada yang mangkrak. Istilahnya Pak Luhut gitu, nggak boleh ada yang mangkrak. Jadi kita akan menjalankan tupoksi yang berkaitan dengan identifikasi apa saja yang masih kita temui kendala. Ini harus dipastikan kita harus solusikan. Dan langkah percepatan ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya. Juga kelembagaan, perawatan, ini kan banyak infrastruktur yang kita bangun. Tapi siapa nih yang merawat nih setelah ini? Masyarakat harus terlibat. Pemerintah daerah harus juga menganggarkan, dan ini tentunya kita harapkan di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Nah, langkah percepatan yang nanti akan kita bahas ini tentunya berkaitan dengan green tourism, pariwisata hijau. Karena ke depan 5 destinasi pariwisata super prioritas ini juga harus bisa menjual sesuatu yang berkaitan dengan climate action. Betul. Misalnya di Labuan Bajo nanti ada kegiatan
bagaimana kita bisa merawat salah satu isu yang paling utama adalah sampah. Bagaimana kita memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik. Bagaimana kita pastikan juga carrying capacity, karena di Labuan Bajo itu untuk ke Komodo Island-nya 250.000, tapi kalau untuk per tahunnya ke Labuan Bajo bisa sekitar 1.000.000. 750.000 yang lain itu kemana aja? Betul, betul. Ini nanti harus kita buat dalam langkah-langkah dekarbonisasi. Bagaimana juga selain kita mengacu kepada UNDP Climate Promise Project atau roadmap yang sudah kita sepakati untuk dekarbonisasi, bagaimana lebih banyak kendaraan listrik di Labuan Bajo. Bagaimana juga kita bisa mencapai pengurangan dari 8 menjadi 4% kontribusi emisi karbon sektor pariwisata di tahun 2035 dan 2060 kita totally net zero. Jadi inilah yang kita ingin ada percepatan. Kita sudah punya pengalaman. Kalau dihitung dari 2019 kita sudah melewati pandemi, kita sudah KTT G20, KTT ASEAN, udah ada event MotoGP, F1 H2O, ada Aquabike, ada Piala Dunia U17. Nah ini yang event-event ini kita harapkan akan terus berkembang, dan per hari ini target kita yang sudah dimodifikasi 2 kali, sudah direvisi beberapa kali ini 8,5 juta akan terlampaui. Kita akan menuju angka 11 juta. Nah tahun depan kan targetnya 14 juta wisatawan mancanegara. Ini bagaimana caranya kita capai dengan tambahan konektivitas, dengan tambahan beberapa terobosan lainnya. Itu yang kita harapkan Rakornas ini akan membahas dan merumuskan sehingga kita bisa mendapatkan kepastian terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja, dan juga bagaimana caranya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan kita bisa wujudkan. Nah dari semua strategi tadi yang strategi pemerintah yang Bapak jelaskan tadi, kan kita tahu kan ada 10 destinasi pariwisata DSP. Ada 5 destinasi super prioritas. Ya. Ada 10 destinasi pariwisata prioritas. Nah, yang 5-nya lagi itu akan diberlakukan yang sama nggak Pak? Ini tentunya nanti akan diputuskan pemerintahan ke depan. Tapi 5 destinasi pariwisata prioritas ini juga sudah kita sentuh. Seperti Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Belitung, Tanjung Lesung, Morotai, dan Raja Ampat ini sudah siap. Jadi next-nya ini tentunya kita harapkan pemerintahan berikutnya juga akan fokus kepada pariwisata hijau dan ada peningkatan investasi dan pelibatan masyarakat. Karena kita ingin masyarakat merasakan dampak pariwisata ini dari segi bukan hanya lingkungan yang terjaga, tapi juga kehidupan ekonomi sosial mereka, lapangan kerja tercipta, harga-harga bahan pokok terjangkau dengan harga stabil. Dan kita bentuk juga regulasi-regulasi yang akan mendukung. Dan saya sangat optimis bahwa dengan kolaborasi, dengan inovasi dan adaptasi, target-target yang kita sudah canangkan akan tercapai. Berarti ininya adalah kita, pemerintah dan masyarakat berbondong-bondong bekerja sama. Yang penting the real impact-nya ini semua kita rasakan ya Pak, sama-sama kita rasakan. Ya, sama-sama kita rasakan, dan UMKM ini kan 64,5 juta. Dan di sektor parekraf ini banyak sekali UMKM yang punya produk-produk yang harus kita tingkatkan. Makanya kita akan terus intervensi dengan pelatihan, bantuan pemasaran, dan juga bantuan permodalan. Sehingga mereka tadi, begitu Mbak Rahmi Rojali, produk-produk mereka juga sudah sangat berkualitas. Iya betul Pak. Nah, kan tadi outputnya akan selesai setelah Indonesia kabinet ini selesai. Nah, kira-kira kapan nih Pak 5 DPSP ini semua targetnya selesai? Kira-kira saya optimis di bulan Juni sesuai dengan arahan Pak Menko Luhut ini semua sudah selesai Juni 2024. Dan kalau ada yang belum rampung dari segi mungkin infrastruktur penunjang, itu bisa diselesaikan sebelum bulan September. Jadi kan kita akan handover 20 Oktober. Jadi hard stopnya itu 30 September. Jadi saya sudah sampaikan bahwa ini akan kita selesaikan, dan jangan sampai ada proyek-proyek yang mangkrak. Kita tidak ingin ada proyek yang akhirnya
carry over dan overlap ke pemerintahan selanjutnya karena kebijakannya saya harapkan pasti akan tentunya diperhatikan. Tapi tentunya kita tidak ingin nanti menunjuk bahwa oh ini pemerintahan yang lalu tidak menyelesaikan tugasnya. Jangan sampai seperti itu. Oke Pak, sebenarnya dari mengurus 5 DPSP nih Pak dari tahun-tahun kemarin, pokoknya sampai sekarang perbedaan yang signifikan nih Pak di 5 DPSP ini. Kalau saya Jadi lihat Bapak bisa sih, cerita sebelumnya kayak gimana, tapi sekarang wah. kalau gila, saya lihat gitu. saya lebih wow-nya itu dari SDM-nya. Oh. Bahwa SDM mereka ini tiba-tiba melayani gitu. Misalnya kita ke Labuan Bajo dulu, waktu saya pertama kali ke Labuan Bajo di akhir tahun 2007-2008 waktu itu masyarakat belum siap untuk menerima wisatawan. Sekarang ini dengan pelatihan yang sangat gencar kita lakukan, mereka sangat siap. Dan pelayanan-pelayanan itu sekarang sudah melibatkan banyak talent-talent lokal, pekerja-pekerja lokal, itu semua sudah. Dan yang paling saya sangat senang itu karena mereka juga ikut membangun homestay. Rumah-rumah mereka dibantu pemerintah juga ada homestay. Jadi kalau mau pemandangannya bagus, tapi biayanya lebih terjangkau, itu ada alternatif untuk tinggal di homestay. Dan kemarin waktu saat ASEAN Summit banyak yang tinggal di homestay. Yang kedua, kalau di Labuan Bajo itu ekosistem LOB, live on board itu juga jalan. Orang tinggal di pinisi. Ini sekarang kelihatan banget. Dan infrastruktur, kita sudah bangun infrastrukturnya, ada waterfront, ada yang terlihat instalasi air di Waimese. Ini yang saya harapkan bisa terus meningkat. Dan kalau yang paling berasa di sana nih nanti, karena pertama kali ke sana kan, kira-kira mau kuliner apa di sana? Jujur saya nggak tahu sih Pak, kuliner apa di Labuan Bajo. Kan mungkin akan beda di Kupang, di NTT ya, maksudnya di Alor beda, di Kupang beda, di Labuan Bajo beda. Nah, Bapak mungkin bisa rekomendasi? Iya, salah satu yang menurut saya menarik di Labuan Bajo adalah kulinernya. Oh. Dan saya selalu rindu untuk makan kuah asam. Ikan ya Pak? Iya, ikan. Jadi saya menyebutnya kuah asam Labuan Bajo. Jadi ini warnanya kuning gitu dan sangat Seger. tasty, sangat seger gitu loh. Terus kita di sana juga ada ikan yang segar dan salah satu yang kelihatan juga lebih banyak restoran di Labuan Bajo sekarang. Lebih banyak restoran. Dan kita lihat nanti mudah-mudahan ke depan di 2024 di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini kita melihat kualitas. Jadi lama tinggal dari wisatawan itu akan meningkat dan juga besarnya belanja mereka, pengeluaran mereka kepada ekonomi lokal itu juga akan signifikan tercatat untuk kebangkitan peluang usaha dan lapangan kerja di Labuan Bajo. Nah terakhir nih Pak, kan banyak nih kaum mendang-mending lebih murah ke negara ini, ke negara ini. Kalau di Indonesia mahal nih, apalagi ke daerah timur ya Pak. Nah bagaimana nih Pak kita biar masyarakat Indonesia bisa berbangga wisata di Indonesia aja, mau keliling Indonesia tuh kayak no worries deh, urusan duit kayak tiket bakal murah kok segala macam. Nah itu gimana? Saya yakin salah satu yang menjadi hal di benak anak-anak muda Gen Z itu adalah tiket mahal. Betul. Nah saya bilang bahwa ini memang karena terbatasnya jumlah penerbangan. Tapi begitu libur Nataru, saya sudah bicara dengan maskapai penerbangan, dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian BUMN, Injourney untuk menambah jumlah penerbangan. Sehingga ketersediaan kursinya juga meningkat. Nah, saya ingin sampaikan, tolong lihat paket-paket promo. Nah, Kemenparekraf bekerja sama dengan industri, asosiasi, Astindo, travel agent, online travel agent, itu tour operator juga akan menebar promo-promo. Jadi nanti tolong lihat, karena ke destinasi itu bukan hanya tiket pesawat, tapi gimana
tiket pesawat mungkin mahal sedikit, tapi di sananya kita Dari makanannya bandara ke lebih murah, hotelnya bisa lebih terjangkau. Kalau ke luar negeri ya mungkin tiketnya lebih murah, tapi makannya di sana makannya di mahal. sana mahal, belanjanya, terus bahasanya susah lagi. Iya, benar-benar. Terus menurut saya kita harus ada rasa keberpihakan kepada destinasi wisata di Indonesia aja. Jadi makanya kita membuat satu terobosan di Indonesia aja travel fair. Sebentar lagi akan kita Tanggal 1 ya Pak? tanggal 1 sampai tanggal 3 ini kita bersama dengan Astindo. Nah, paket-paket promo ini kita akan tawarkan. Di Kokas. Di Jangan lupa Kokas. diborong. Diborong. Jadi buat yang masih mengeluh harga tiketnya mahal atau biaya healingnya meningkat, ini tolong di Cekidot di sana. Saya yakin pasti nemu jodohnya gitu. Jangan semuanya ke luar negeri. Boleh ke luar negeri, tapi sebelum ke luar negeri kita pertimbangkan dulu destinasi-destinasi yang belum kalian kunjungi di Indonesia dan jumlahnya banyak banget. Iya, dan ya semoga teman-teman tim Marves nih juga penasaran kayak, aduh rasanya di Labuan Bajo gimana ya, rasanya ke misalkan ke Banda Neira gimana, ke Natuna gimana, segala macam. Jadi kita biar kita berbondong-bondong tim Marves untuk aduh aku mau liburan nih ke Indonesia aja di sini gitu. Pokoknya yang penting 5 destinasi super prioritas dulu, beyond Betul. Bali. Setelah itu tambah 5 destinasi pariwisata prioritas. Dan setelah udah 10, bolehlah kita yang lain. lihat ke yang lain. Tapi yang 10 ini dulu harus wajib hukumnya untuk dikunjungi oleh para travelers, khususnya Gen Z dan teman-teman milenial. Oke, kita ulang 10-nya itu ada Danau Toba, Borobudur, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang. Terus tambahannya adalah Belitung, Tanjung Lesung, Bromo Tenggar Semeru, Wakatobi, Raja Ampat. Dan Raja Kalau lagi masih kurang tambah satu lagi Morotai. Morotai. Oke. Jadi tim Marves saya juga nggak sabar nih ke Labuan Bajo minggu depan. Pertama kali, maaf ya Pak Nora, tapi emang bener Nggak kayak apa-apa. wishlist. Oh, aku belum pernah ditugasin ke Labuan Bajo. Nanti kalau udah pas lagi rakornas nanti tepuk-tepuk saya bilang saya udah nih finally menghirup udara Labuan Bajo. Dan kualitas udara di Labuan Bajo itu misalnya di Jakarta 160 180, di sana itu Under 70, 80. di bawah 50. Oh, Saya iya. pernah lari 35 sampai 45 di sana. Jadi udaranya sangat-sangat Kita segar healing dan oksigen. kita dapat oksigen yang berkualitas. Oke, thank you Pak atas waktunya Marves Podcast di part 2 ini bersama Menparekraf Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih. Kita sampai ketemu di Marves Podcast selanjutnya. Bye-bye. Marves Podcast, arungi lebih dalam.